Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, sebentar. Sebentar. Oke, kita langsung saja terkait capital budgeting atau keputusan investasi. Nah, untuk capital budgeting atau penganggaran modal untuk kebutuhan investasi itu sebetulnya ada beberapa faktor penilaian ataupun faktor penentu. Jadi, untuk modal kapital ini harapannya dapat menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Jadi seperti kita ketahui ada aktiva tetap dan aktiva tidak tetap Bapak Ibu sekalian. Kalau aktiva tetap itu yang notabene kita gunakan dalam operasional perusahaan dan berwujud nyata, contoh mesin, aset, gudang, bangunan, sampai tanah, itu adalah aktiva tetap. Sedangkan aktiva tidak tetap adalah aset perusahaan yang notabene tidak berwujud. Jadi seperti goodwill, lalu um, lalu saham, lalu image, lalu jadi yang tidak terwujud dan tidak terlihat di perusahaan seperti itu. Lalu yang kedua, anggaran atau budget adalah sebuah rencana rincian yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi untuk budgeting ini adalah intinya dalam budgeting itu kita berusaha untuk menunjukkan bagaimana aliran kas kita baik itu masuk maupun keluar dalam beberapa periode terakhir, sehingga kita sebagai manajemen keuangan ataupun marketing keuangan ataupun brand keuangan, manajemen keuangan itu bisa memproyeksikan kira-kira dalam pengaturan arus kas itu apa yang perlu dipertimbangkan. Contoh, misalnya kita akan melakukan pengembangan penambahan aktiva tetap ataupun melakukan capital budgeting itu sendiri. Lalu yang ketiga, terkait capital budgeting. Jadi capital budgeting adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Jadi kita sebagai manajemen keuangan atau manajer keuangan itu harus bisa memprediksikan dari arus kas kira-kira apa saja yang menjadi um, garis besar rencana dalam pengeluaran aktiva tetap kita. Contoh, dalam aktiva tetap itu ada beberapa poin yang notabene memiliki faktor depresiasi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih depresiasi itu? Depresiasi itu adalah penurunan nilai pada suatu aset. Sehingga apabila kita melihat sudah melakukan capital budgeting ini, harapannya kita bisa mengetahui plan kita dari segi arus kas kita dalam periode tertentu, sehingga pengalokasian budget itu tidak over dari yang sudah ditentukan yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa memprediksi kira-kira biaya-biaya apa saja yang terkait aktiva tetap itu perlu dikeluarkan dalam waktu tertentu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, penganggaran modal atau capital budgeting itu adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana berjangka panjang. Jadi menyambung penjelasan saya sebelumnya, jadi untuk penganggaran modal ini atau capital budgeting itu untuk kita juga bisa memprediksi dan merencanakan kira-kira biaya-biaya apa saja yang akan timbul baik dari aktivitas tetap kita ataupun activity yang notabene akan kita kembangkan dari lini perusahaan kita, seperti itu. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya penganggaran modal atau capital budgeting itu sendiri? Yang pertama adalah, jadi dengan capital budgeting itu kita dapat memberikan keputusan penganggaran modal yang akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama. Sehingga perusahaan itu akan kehilangan fleksibilitasnya. Jadi
kalau dalam suatu perusahaan kita nggak menggunakan capital budgeting, terkadang dalam posisi penganggaran modal itu yang jangka panjang itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi, sehingga apabila tidak bisa kita prediksi akhirnya terjadi hal-hal yang menyebabkan tingkat alokasi budget atau tingkat fleksibilitas kita dari sisi keuangan akan terganggu. Lalu yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu, seperti saya bilang tadi ya. Jadi ketepatan waktu, alokasi waktu, dan juga kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, modal sangatlah penting. Jadi modal itu karena sangat hal yang fundamental, jadi kita perlu juga melakukan capital budgeting sehingga kita bisa mengetahui kira-kira modal apa saja yang perlu dikeluarkan sehingga modal tidak terbuang secara sia-sia, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ada klasifikasi proyek. Nah, yang pertama itu ada replacement atau perawatan bisnis, yakni dengan capital budgeting kita bisa menentukan depresiasi. Jika kita sudah menentukan depresiasi, kita bisa menentukan kira-kira pergantian peralatan ataupun perlengkapan apa yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Lalu yang kedua, pengurangan biaya, yakni mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga mengurangi biaya. Saat kita sudah mengetahui capital budgeting-nya, kita juga bisa mengetahui kira-kira peralatan atau perlengkapan kita ini masih bisa memiliki nilai atau tidak. Apabila tidak memiliki nilai dan sudah ketinggalan zaman, kita perlu mengurangi biayanya adalah menggantinya dengan yang baru, sehingga logikanya saat barang itu semakin tua, barangnya masih semakin tua, berarti kan otomatis biaya perawatannya akan semakin besar Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan biaya yang semakin besar itu, kalau kita membeli barang yang baru, itu akan setidaknya kalau barang yang sudah lama banget ya Bapak Ibu ya, itu pasti akan mengurangi biaya kita. Jadi lebih ideal kita membeli barang yang baru daripada menggunakan barang yang sudah lama, sehingga biaya kita itu pertama bisa lebih efektif dan yang kedua bisa lebih efisien Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Jadi proyek ini kita harapannya bisa melakukan pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko. Jadi dengan adanya capital budget kita bisa memprediksi kira-kira dengan modal yang ada perlu kita melakukan ekspansi, mencari suatu pembukaan usaha baru atau cabang baru, atau hanya sebatas kita masih bertahan dalam perusahaan kita dan ada beberapa yang perlu melakukan transaksi dalam peningkatan aktif tetapnya, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4, melakukan ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Jadi nyambung nomor 3 tadi, kita apa kira-kira dengan capital budgeting itu kita perlu melakukan ekspansi di produk baru atau pasar yang baru. Lalu yang kelima, dapat memproyeksi proyek keamanan atau lingkungan. Jadi kita juga bisa mempertimbangkan kira-kira pengembangan apa saja yang perlu dilakukan dalam keamanan ataupun pengembangan lingkungan sekitar. Lalu yang keenam adalah penelitian pengembangan. Jadi proyek itu dalam penelitian pengembangan dalam perusahaan. Lalu yang ketujuh, kontrak jangka panjang. Ini seperti kontrak jangka panjang, penentuan kita untuk kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Dan yang nomor 8, lain-lain, yakni pengalokasian budgeting terkait masalah bangunan kantor, tempat parkir, ataupun fasilitas yang lain yang ada di PPT ini. Selanjutnya, lalu tahapan apa saja sih tahapan-tahapannya dalam penganggaran modal ini? Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan dulu kira-kira proyek apa yang akan menjadi pertimbangan, sehingga saat kita melakukan capital budgeting kita bisa tahu kira-kira cakupan dari proyek tersebut itu seperti apa, lalu kira-kira variabel apa saja yang akan timbul dari pertanyaan itu, baru kita bisa tentukan kira-kira proyek itu biayanya berapa. Lalu yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai aktifanya. Jadi setelah pertama kita bisa mengetahui proyeknya itu apa, dan biayanya berapa. Setelah itu baru manajemen bisa memperkirakan kira-kira arus kas atau aliran kas yang diharapkan dari proyek itu seperti apa, termasuk nilai aktifanya, sehingga bisa melakukan proyeksi kira-kira dari segi keuntungan atau manfaat ataupun feedback dari proyek tersebut bagaimana untuk perusahaan. Lalu yang ketiga,
perlunya ada perhitungan terkait resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Jadi saat kita mendapatkan proyek, kita juga perlu kira-kira saya tahu proyeknya apa gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira modalnya berapa dari nomor 2. Lalu nomor 3, kita harus bisa melihat resiko dari proyek ini bagaimana sih Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita sudah mengetahui resikonya, kita bisa memprediksikan kira-kira biaya ataupun resiko yang timbul dari proyek tersebut itu seperti apa. Selanjutnya, nomor 4, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya cost atau cost of capital yang tetap tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Jadi saat kita sudah tahu tadi ya, dari nomor 1 kita tahu biayanya kira-kira berapa, lalu yang kedua manajemen sudah melakukan perhitungan, lalu yang ketiga risikonya bagaimana, dan nomor 4 kita perlu melakukan proyeksi kira-kira dari resiko dari proyek tersebut. Manajemen harus menentukan kira-kira biaya modalnya itu berapa, sehingga saat proyek itu sudah berjalan kita bisa mengetahui dengan tempat biayanya berapa dan estimasi diskon ini berkatanya estimasi biaya yang hilang dari aliran kas dari proyek tersebut seperti apa. Lalu yang nomor 5, dengan menggunakan nilai waktu uang atau time of value of money, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Jadi saat kita sudah mengetahui proyek tersebut kan kita tahu ya proyek itu pasti memiliki waktu tertentu Bapak Ibu sekalian. Nah saat kita sudah mengetahui jangka waktu proyek tersebut, katakan ternyata 5 tahun tuh proyeknya berjalan, kita sudah melakukan pertimbangan mulai nomor 1 sampai nomor 4 itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari estimasi biaya proyeknya berapa hingga ke kira-kira resikonya yang timbul itu berapa dan nilai berapa. Selain itu juga nomor 5, kita nomor 5 juga penting karena kita perlu pertimbangan terkait perhitungan kita terkait nilai waktu uang atau time value of money di 5 tahun ke depan. Seperti itu Bapak sekalian. Lalu yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Jadi kita juga bisa membandingkan kira-kira dalam pengarah modal ini. Awalnya kita bisa memprediksikan kira-kira aliran kas yang diharapkan dibandingkan biaya itu apakah sesuai atau tidak. Jadi penilaian proyeknya itu kira-kira nyucuk apa tidak Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cash flow atau aliran kas. Jadi dari aliran kas ini kebutuhan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan bisa ditutup oleh penerimaan di masa yang akan datang. Jadi saat kita melakukan investasi, baik kita melakukan investasi di luar perusahaan kita, harapannya saat kita melakukan nominal investasi tersebut itu dapat ditutup dari penerimaan di masa yang akan datang. Jadi kita nggak asal investasi saja, tapi juga kita memperhitungkan dari arus kas. Kita bisa melihat kira-kira perusahaan ini sehat apa tidak, seperti pembahasannya sebelumnya. Kita bisa memproyeksikan kira-kira kalau kita melakukan investasi di suatu perusahaan, kita bisa menghitungkannya kira-kira perusahaan tersebut sehat apa tidak. Lalu yang kedua, penerimaan tersebut berasal dari proyek keuntungan yang diperoleh atas investasi yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, laba akuntansi, yakni laba yang terdapat dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah laba tunai, yakni laba yang berupa aliran kas atau cash flow. Izin Bapak Ibu, saya izin minum sebentar. Iya, sampai sini sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Terkait bukan awal saya dari capital budgeting sama sekilas terkait aliran kas ini atau cash flow.
Oke, kalau nggak ada, saya lanjut Bapak Ibu ya. Lalu masih lanjut ke cash flow tadi. Dalam investasi lebih banyak menggunakan konsep laba tunai atau cash flow. Jadi dari investasi itu dalam perhitungannya atau kita melihat dari suatu investasi tersebut pasti kita lebih condong melihatnya dari konsep laba tunai atau cash flow-nya sehingga kita bisa mengetahui kira-kira proyeksi ataupun kondisi perusahaan tersebut bagaimana, apakah sehat atau tidak. Biasanya kita akan melihat dari cash flow-nya atau proyek kita ataupun nilai investasi kita yang kita tanamkan di suatu perusahaan atau suatu proyek itu berhasil atau tidak, mencapai target atau tidak, juga kita mempertimbangkannya dari cash flow-nya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengapa tidak menggunakan konsep laba akuntansi saja, karena kalau laba akuntansi saja itu laba yang dilaporkan dalam akuntansi belum pasti dalam bentuk kas, sehingga dengan demikian perusahaan dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar daripada keuntungan yang dilaporkan dalam laporan akuntansi. Jadi tadi jawabannya ya, kenapa kok kita nggak pakai konsep laba akuntansi saja, karena laba yang dilaporkan dalam akuntansi itu belum pasti dalam bentuk kas, karena macam-macam Bapak Ibu sekalian. Di laporan laba akuntansi itu karena banyak variabel, sehingga lebih baik kalau kita melakukan perhitungan, kita lebih bijak melakukan perhitungannya dari segi market manajemen keuangan atau bagian keuangan. Lebih ideal kita melakukan penilaian dalam suatu investasi ataupun pengembangan proyek kita itu dari cash flow-nya. Lalu ini aliran atau cash flow, penjelasannya adalah biaya yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi adalah semua biaya baik yang dikeluarkan saat tunai, bahan gaji, administrasi dan umum dan sebagainya, ataupun tidak tunai atau biaya penyusutan. Jadi rumusnya adalah cash flow sama dengan IT atau plus biaya penyusutan. Ini ada contohnya Bapak Ibu sekalian, taksiran arus kas. Jadi di sini ada, bisa dilihat bahwasanya ada penjualan, jadi kas masuk itu 2 juta. Jadi sebelah kiri ini menurut akuntansi Bapak Ibu ya, yang sebelah kanan ini penjelasan terkait arus kasnya. Jadi penjualan 2 juta kan berarti kas masuknya 2 juta, lalu biaya tunai 1 juta, kas keluarnya 1 juta, penyusutan, laba operasi dan pajak dan sebagainya, denda kas keluar lagi 1 juta. Lalu pajak, kalau pajak ini kas keluar juga 150.000. Lalu laba setelah pajak adalah 350.000. Sedangkan kalau di arus kas masuknya itu 850.000. Jadi itu beda Bapak Ibu ya. Lihat di sini sebelah kiri. Kalau kita lihat akuntansi seperti ini, kalau arus kas kita bisa lihat dari kas masuknya itu sekitar jadinya adalah 850.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi dikurangi aja dari ini kas masuk, dikurangi dengan kas keluar 1 juta tambah 150.000, jadi hasilnya 850.000. Lalu ada penggolongan cash flow. Ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada initial cash flow, lalu yang kedua ada operational cash flow, yang ketiga ada terminal cash flow. Yakni yang pertama terkait internal cash flow adalah penjelasannya adalah aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi seperti pembelian tanah, pembangunan pabrik, dan pengeluaran lain-lainnya dalam rangka mendapatkan aktiva tetap. Lalu yang kedua, kebutuhan dana yang akan digunakan untuk modal kerja. Jadi saya jelaskan lagi. Dan yang terakhir, nomor 3, initial cash flow ini biasanya dikeluarkan pada saat awal pendirian suatu proyek investasi. Jadi kalau misalkan digambar, initial cash flow ini adalah langkah awal ataupun step awal dalam
pembuatan awal perusahaan. Jadi kenapa kok dalam pembentukannya berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi, awalnya adalah investasi modal dan sebagainya, lalu pembelian tanah, pembuatan pabrik atau pembangunan pabrik, dan pengeluaran lain-lain dalam rangka mendapatkan aktiva tetap. Jadi kalau misalnya perusahaan baru berdiri, pasti kita belum punya aktiva tetap Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inisial cash flow ini adalah tahapan awalnya seperti itu. Lalu tahap selanjutnya adalah operational cash flow, digunakan untuk menutup investasi. Jadi operational cash flow ini yang sering disebut dengan cash flow saja. Jadi saat operasional berjalan Bapak Ibu sekalian. Jadi awal tadi yang sebelumnya adalah initial cash flow adalah awal-awal saat perusahaan itu mau berdiri. Di awalnya kita butuh modal, butuh melakukan bangun gedung, melakukan keperluan investasi, bangun pabrik dan sebagainya, sehingga kita akan mendapatkan aktiva tetap. Setelah itu step selanjutnya adalah operational cash flow. Jadi dalam operational cash flow ini adalah bisa disebut adalah cash flow yang real dalam suatu perusahaan atau nilai investasi. Jadi untuk kebutuhan investasi yang sumber dananya berasal dari hutang tentu akan memberikan cash flow yang berbeda jika dibiayai oleh modal sendiri. Ini ada contoh kasus. Jadi misalkan suatu proyek investasi yang dibelanjai 100% modal sendiri, yakni senilai 100 juta rupiah. Umur ekonomisnya 2 tahun saja tanpa nilai residu. Biaya tunai per tahunnya adalah 60 juta dan biaya pajak diperhitungkannya 25%. Jadi kalau misalkan kita mempertimbangkannya penyusutan garis lurus, simpel aja. Jadi 100 juta dikurangi 0 karena penyusutan garis lurus dibagi 2 yang 50 juta. Lalu kita menentukan taksan laba rugi proyek ini. Jadi penjualannya adalah 150 juta, lalu biaya tunainya 60 juta, ada biaya penyusutannya adalah 50 juta, lalu ini dikurangi aja, totalnya adalah 110 juta, lalu ada laba sebelum pajaknya 40 juta, pajaknya adalah 25% yakni 10 juta, yakni laba setelah pajaknya 30 juta. Untuk cash flow-nya dari 30 juta plus 50 juta yakni 80 juta. Jadi dari ini tadi Bapak Ibu sekalian 50 juta ditambah dari tafsiran laba rugi proyek ini yakni laba setelah pajaknya 30 juta, jadi 30 juta plus 50 juta jadi 80 juta. Selanjutnya contoh kasusnya adalah misalkan ada proyek tersebut 100% dibelanjai oleh modal asing atau utang dengan bunga 20% per tahun, maka taksan laba ruginya dibuat adalah sebagai berikut. Ada penjualan 100 juta, biaya tunainya 60 juta, penyusutannya 50 juta, totalnya 100 juta, karena ini modalnya asing ya Bapak sekalian ya. Jadi hasilnya ini ada bunga setelah pajak dan sebelum pajak, lalu laba setelah pajaknya jadinya ini Bapak Ibu sekalian 15 juta, jadi 15 juta plus 50 juta yakni 65 juta. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa satu proyek akan mempunyai kesimpulan yang berbeda bila dibelanjai ataupun memiliki modal sendiri dan modal asing. Untuk suatu proyek lebih baik dibiayai oleh modal sendiri sebab akan menghasilkan cash flow yang lebih besar. Jadi suatu proyek hanya mempunyai kesimpulan layak atau tidak. Jadi seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan dihadapkan dari suatu proyek atau kondisi perusahaan akan kita melakukan investasi di perusahaan tersebut, selain kita juga mempertimbangkan cash flow-nya, kita juga melihat kira-kira modal dalam usaha tersebut itu modal sendiri atau modal asing. Nah, dalam aspek modal asing ini adalah yang menjadi concern-nya adalah utang. Jadi kalau misalkan kita mengetahui kira-kira proyek atau perusahaan tersebut menggunakan pure 100% modal sendiri, itu lebih ideal ataupun lebih menguntungkan dari segi investor ataupun dari segi perusahaan kita, karena seperti yang tadi misalkan dihitung ya, kalau misalkan kita ini perhitungannya ketahuan nih, ternyata kalau memang pakai utang itu kita dari cash flow-nya 65 juta, sedangkan untuk modal sendiri kita 80 juta, jadi ada selisih 15 juta seperti itu Bapak sekalian.
Oleh karena itu, dalam menafsir operasional cash flow tidak boleh mencampur adukan keputusan pembiayaan dan keputusan investasi. Cara menaksir aliran kas operasional sebagai sebagian atau seluruhnya dibelanjai dari modal asing adalah cash flow yang tadi ya, ada dan menyusunnya plus tambah bunganya Bapak sekalian. Dan yang terakhir adalah terminal cash flow. Izin Bapak, izin minum sebentar. Jadi terkait terminal cash flow ini, yakni aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Jadi awal kita sudah mengetahui kira-kira melakukan investasi di awal proyek itu, kita menentukan peruntukan pabriknya, bangun pembelian tanah dan sebagainya. Lalu tengah-tengah kita bisa melihat kira-kira cash flow-nya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan proyeksi kita sebagai manajemen keuangan ataupun bagian keuangan terkait proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah terminal cash flow Bapak sekalian. Jadi ini adalah endingnya. Kira-kira dalam suatu proyek itu kas yang diterima sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi apakah masih sesuai atau tidak. Lalu masih ada penerimaan kas misalnya dari penjualan aktiva tetap yang masih bisa digunakan. Jadi proyek sudah selesai, proyeknya sudah selesai, atau perusahaan selesai, kita mau melakukan pindah ke perusahaan yang lain ataupun melakukan proyek lain, kita juga perlu mempertimbangkan kira-kira ada variabel apa saja yang bisa kita jualkan. Contohnya aktiva tetap yang bisa dijual sehingga perusahaan kita mendapatkan untung yang lebih maksimal. Dan yang terakhir termasuk kepada terminal cash flow ini adalah jadi melihat nilai residu dan modal kerjanya kita seperti apa. Maksudnya untuk residu ini adalah taksiran harga jual aktiva tetap bila usia ekonomis proyeknya sudah habis, lalu modal kerja dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, ini gambarnya. Jadi awal kalau kita dengan proyek atau perusahaan di tahun pertama seperti saya bilang tadi ya, misalkan proyek ini jalannya 5 tahun Bapak Ibu sekalian, ini case ini 4 tahun Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ini masih nol, kita nyebutkan initial cash flow. Di sini kita masih melakukan penanaman modal, melakukan investasi, bangun gedung, beli aktiva tetap, aset tanah dan sebagainya. Lalu di tahun pertama berjalan kita bisa melihat dari segi operasional perusahaan kita bagaimana, arus kasnya bagaimana, apakah sesuai dengan proyeksi kita dari bidang keuangan ataupun manajemen keuangan. Di tahun kedua dan ketiga, 1, 2, 3 ini sama Bapak sekalian, kita ngelihat kira-kira oke nggak sih perusahaan ini dalam 3 tahun usia ini, oh ternyata sudah sesuai di tahun keempat. Nah ini baru kita ngelihat operational cash flow plus terminal cash flow sehingga dalam proyek akan berakhir atau waktu 4 tahun selesai ini kira-kira proyek kita bagaimana. Ini ada soal latihan Bapak sekalian, mungkin bisa dikerjakan dulu. Izin saya bacakan, ya. Jadi PT Astinapura sedang mempertimbangkan untuk mendirikan suatu proyek baru yang berlokasi di Yogyakarta. Total investasi diperkirakan sebesar 1 miliar rupiah, di mana 100 jutanya sebagai modal kerja dan sisanya sebagai modal tetap. Investasi diperkirakan punya usia ekonomis 6 tahun, jadi usianya 6 tahun dengan nilai residu 240 juta. Lalu proyeksi penjualannya selama usia ekonomisnya diperkirakan sebagai berikut. Ini tahun pertama, tahun kedua, ketiga ada 700, 440, 800 ribu. Tahun keempat ada 820, tahun kelima 860, dan 6 900. Untuk struktur biaya yang dikeluarkan adalah biaya variabel 45% dan biaya selain penyusutan sebesar 35 juta, pajaknya 30% dan tingkat keuntungan diharapkan sebesar 20%. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh dikerjakan dulu, nanti saya bantu jelaskan. Mungkin bisa dikerjakan dulu Bapak Ibu sekalian, kayak kasih waktu sekiranya 5 menit nggih. Setelah itu nanti saya bantu jelaskan. Monggo bisa dikerjakan Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah selesai ngerjakannya? Oke, karena sudah lewat dari 5 menit, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya, terkait penjelasannya tadi. Jadi ini jawabannya, kita ketahui bahwasanya untuk nilai investasinya adalah 1 miliar, yakni modal kerja 100 juta, dan modal tetapnya adalah 900 juta. Lalu untuk penyusutannya adalah 900 juta, dikurangi 240 juta, dibagi 6, karena 6 tahun, jadi ketemunya adalah 110 juta rupiah. Untuk biaya tetap selain penyusutannya 35 juta, biaya variabelnya adalah 45% dari penjualan. Tuh hitung cash flow-nya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari penjelasan kita terkait capital budgeting ini sebelum saya lanjut ke slide kita yang bab kita yang kedua. Izin Mungkin tanya masih boleh, siapa tadi ya? itu terkait Pak, saya Ahmad. Oh iya, mari Pak Ahmad. Untuk masih dari penyusutan 110 juta per tahun itu gimana Pak? Agar kurang paham. Iya, jadi nah saya bukakan dulu Mas ya. Ini ya Mas. Eh, Iya. ya, jadi kita kan dalam perhitungan eh, capital budgeting ini kita juga pengen tahu kan Mas ya, dalam suatu proyek itu kira-kira dalam kita sudah melakukan investasi sebesar 101 miliar nih Mas ya. Jadi kira-kira dalam penyusutan 6 tahun ke depan itu penyusutannya berapa? Sehingga saat kita sudah mengetahui nilai penyusutannya, kita bisa mengetahui aktiva tetap kita itu nilainya berapa dan penyusutannya berapa. Sehingga dalam suatu proyek itu kira-kira menghasilkan profit dan proyeksinya bagaimana. Jadi penyusutan itu maksudnya adalah kira-kira dari nilai investasi dan modal tetap ataupun aktiva tetap kita itu dalam proyeksi berapa tahun itu penurutannya berapa persen gitu Mas. Jadi nilai dalam perhitungan ini penyusutannya dalam per tahunnya adalah 110 juta gitu Mas. Gitu Mas Ahmad. Eh, iya Pak. Maksudnya apakah beda nanti antara kalau proyeknya 6 tahun, 5 tahun, atau bahkan kurang dari itu beda Pak ya, biaya Oh, pasti penyusutan. pasti beda, pasti beda. Karena kan dalam segi kita dalam penyusutan ini kita juga ada pertimbangan dari jangka waktunya, Mas. Pak, jadi contoh gini Pak ya. Kalau kita spesifiknya adalah mobil tuh Pak ya. Jadi mobil kita beli dalam harganya 1 juta tuh. Itu kan kita bisa prediksikan misalkan mobil ini kita gunakan selama 5 tahun gitu ya. Dalam 5 tahun ini kira-kira kita pengen tahu penyusutan karena kan kalau aset tetap itu ada nilai penyusutannya Pak. Kecuali tanah. Nah kalau tanah itu memang nggak punya nilai penyusutan karena kan setiap tahun akan naik tuh tanah. Nah saya kita sudah mengetahui nilai penyusutannya dalam suatu aktiva tetap kita bisa memproyeksikan kira-kira nilai ekonomis tersebut, nilai ekonomisnya bagaimana, gitu Pak. Oh iya Pak, paham. Kayak mobil itu Pak tadi ya. Betul. Iya, siap. Gitu, mungkin ada ditanyakan lagi yang lain Bapak Ibu sekalian. Izin tanya Pak, Boleh Kak Suci? itu yang dicontoh kasus di operational cash flow, kan ada cash flow 30 juta ditambah sama 50 juta. Nah itu 50 jutanya itu dari mana Pak? Sebentar Mbak, yang slide berapa ya? Atas. Atas. Ini, Ya atasnya lagi. Ya ini juga nggak apa-apa. Nah ini kan ada 50 juta Pak, yang tiga betul. puluh plus 50 juta. Nah itu 50 Mm-mm. jutanya dari mana? Ini maksudnya dari ini Mbak. Ini. Ada perhitungan penyusutannya per tahun. Jadi, Oh, karena di sini kan metode garis lurus Mbak ya. Jadi ya. kita tahu modal sendirinya 100 juta tuh.
Ya, Jadi dikuranginya kita 0. Beda kasus sama yang tadi ya, contoh soal yang terakhir ya Mbak ya. iya Pak. Karena kita ketahui nominalnya, ya kita masukkan langsung dibagi kira-kira nilai ekonomis ataupun nilai proyeknya berapa lama. Jadi kalau di sini kan di contoh soal ini 2 tahun ya. Jadi langsung aja 100 juta dikurangikan 0 langsung bagi 2, jadi ketemunya nilai penjutaan per tahunnya adalah 50 juta gitu. Gitu Mbak Suci. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Siap. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya lanjut ke bab selanjutnya nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya izin buka PPT-nya. Sudah muncul ya, Bapak Ibu sekalian? Oke, sebelum saya lanjut, saya izin ke kamar mandi sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar aja, saya izin saya mute sebentar. Pasti saya izin kamar mandi sebentar Mbak Desti ya. Oke, monggo Pak, monggo. Halo, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menunggu. Mohon maaf sebelumnya, jadi harus nunggu sebentar. Eh, lanjut kita ke cost of capital atau biaya modal. Sudah muncul ya Bapak Ibu slide-nya ya? Sudah Pak. Oke. Jadi biaya modal. Jadi tadi kita sudah bahas budget of capital sama sekarang adalah cost of capital. Bedanya apa? Jadi kalau budget kapital, budgeting kapital tadi adalah kita ingin melihat kira-kira atau memperhitungkan kira-kira eh, pengeluaran biaya ataupun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam segi investasi jangka panjang itu apakah sudah tepat atau tidak. Nah, kalau cost of capital tuh jadi kita ngelihat bedanya adalah kalau cost of capital itu adalah kita ngelihat kira-kira eh, nilai ataupun pengembalian ataupun pemasukan dari nilai suatu investasi tersebut kira-kira sudah sesuai dengan proyeksi kita atau tidak. Jadi kalau sekarang kita akan lihat, kalau tadi kan kita ngelihat kira-kira untuk melakukan investasi kira-kira tadi penyusunnya berapa, lalu apa yang perlu disiapkan, perhitungannya bagaimana. Sekarang kalau
cost of capital atau biaya modal ini kita ngelihat kira-kira kita menghitungkan kira-kira tingkat pengembalian ataupun return rate-nya kita dalam menilai suatu investasi itu berapa dan minimal harus berapa. Jadi kita memperhitungkannya di sana, di sana. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk definisinya, biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen maupun laba yang ditahan, untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Jadi menurut Hajito dan Martono. Lalu ada lagi biaya modal yang sama dengan modal yang diinvestasikan perusahaan dikalikan rata-rata timbang dari biaya modalnya. Ini jadi penjelasan cara rumusnya, Bapak sekalian. Lalu sumber dana jangka panjangnya yang pertama adalah obligasi. Yang seperti obligasi saham biasa, ini 3 variabel ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya terkait penjelasannya, terkait perhitungannya dan sebagainya. Yang pertama adalah obligasi. Jadi obligasi adalah suatu utang yang dapat diperjualbelikan yang berisi janji dari pihak yang menerima efek untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutangnya pada akhir waktu tentukan. Lalu ada saham preferen atau saham istimewa atau saham preferen, saham dengan hak istimewa menurut ketentuan dan anggaran dasar, misalnya berupa prioritas dalam dividen, penentuan pengurus dan sisa harta perusahaan saat likuiditas. Lalu ada saham biasa, surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah laba ditahan, yakni adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Jadi kalau laba tahan laba yang di dalam laba bersih tapi ditahan di luar dividen yang diberikan oleh dividen. Jadi laba untuk berkata sih kayak tabungan sih biasanya laba tahan ini. Jadi untuk kedepannya seperti apa. Lalu fungsi biaya ada 2, ada under rate dan discount rate. Lalu biaya modal individual. Untuk biaya modal individual ada sama biaya modal obligasi, yakni biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari utang obligasi. Lalu ada biaya modal saham preferen, biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari saham preferen. Lalu ada biaya modal saham biasa, yakni biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari saham biasa. Lalu ada biaya modal laba ditahan, biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari laba ditahan. Ini ada yang pertama adalah biaya modal obligasi atau cost of debt. Ini adalah rumusnya, Bapak sekalian, ada KB I plus N min NP dibagi N plus NP plus N bagi 2 dikali 100%. Ini ada tanda tangannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk hitung biaya modal obligasi sebelum pajak, ada bunga, obligasi dibayar, ditambah nilai obligasi terima akhir umurnya, dikurangi penerimaan bersih penjualan obligasi, dibagi dengan umur obligasi, dibagi penerimaan obligasi bersih, dikali 1%, dan dibagi 2. Lalu biaya modal obligasi, biaya modal hutang jangka panjang. Yang kedua adalah biaya hutang jangka panjang. Biaya modal hutang jangka panjang atau cost of debt. Ini KI sama dengan I dikurangi 1 min T. Jadi bedanya sama yang ini adalah ini nggak ada pajaknya, Bapak sekalian. Kalau ini kita menghitung biaya modal hutang jangka panjangnya dikurangi pajak, seperti itu. Ini ada contoh kasus ya, biaya modal obligasi. Contoh kasusnya adalah PT Damai menjual obligasi senilai 10 juta dengan biaya jangka waktunya 20 tahun dengan bunga kuponnya 9% atau dengan bunga tahunannya dengan nilai nominal per lembarnya adalah 10.000, karena obligasi lain yang serupa memberikan bunga lebih besar yakni 9%,
maka perusahaan harus menjual obligasi sebesar 9.800 sebagai kompensasi atas rendahnya bunga kupon. Biaya penerimaan obligasi untuk bankir investasi sebesar 2% dan nilai nominalnya. Kira-kira berapa biaya modal obligasi pada PT Damai? Jadi kita langsung aja Ibu sekalian. Penyelesaiannya adalah biaya modal obligasi sebelum pajak seperti rumus tadi Ibu. DKB dengan 900 plus 10.000, harganya dikurangi 9.600 dibagi 20 per ini 300, hasilnya adalah ini 920 per 9.800 kali 100%, yakni untuk biaya modal obligasi pajaknya adalah 9,4%. Lalu biaya modal obligasi setelah pajaknya, ini kita pakai asumsi pajaknya 30%, jadi langsung aja 9,4 tadi, 9,4% dikali 1 min 0,3, biasanya adalah 6,58%. Lalu kita lanjut Bapak Ibu sekalian untuk biaya modal saham preferen atau preferen cost. Jadi rumusnya adalah ini ada KP sama dengan DP min NP dikali 100%, yakni KP ini adalah biaya modal saham preference, DP dividen yang dibayarkan, dan NP adalah penerimaan bersih atas penjualan saham preferen dikali 100%. Ini contohnya, langsung saja. PT Damai mengeluarkan 10% dividen tahun 10% dari dividen tahunannya saham preferen dengan nilai nominal sebesar 174 untuk tiap lembarnya. Biaya penerbitannya dan penjualannya dilakukan sebesar 10.000 per lembar. Berapa biaya modal saham preferennya atau KP-nya? Jadi penyelesaiannya adalah dividen tahunannya kan 10% tuh dikali harganya jadi 17,4. Hasil bersihnya dari penjualan saham preferen 174 dikurangi biaya penerbitannya 10 jadi 164. Untuk KP-nya jadi dari dividen tahunannya tadi 17,4 dibagi langsung dari penjualan saham preferennya dikurangi biaya penerbitannya yakni 164 dikali 100%. TKP-nya adalah 10,6%. Lalu ada biaya modal saham biasa. Lalu bila tidak ada emisi saham baru, rumusnya adalah ini ya Bapak sekalian, ada KE dengan D1 per P plus G dikali 100%. Lalu ada G N-1, PN PO -1. Lalu bila ada emisi saham barunya, jadi KC D1 dibagi 1 min F kali P ditambah G. Lalu untuk biaya modal saham biasanya, contoh kasusnya adalah seperti ini. Jadi misalkan PT Damai ingin menentukan biaya modal saham biasa, harga pasar saham biasanya yakni 1.000 per lembar. Lalu perusahaan mengharapkan pembiayaan dividen sebesar 80 per tahun 2006. Lalu pembiayaan dividen dari saham yang beredar selama 6 tahun dari tahun 2000 sampai 2005 adalah sebagai berikut, yakni 2005 itu 76, lalu 2004 itu 72,4 sampai tahun 2000 sebesar 59,4. Jadi soalnya Bapak sekalian. Itu pertanyaan adalah tentukan biaya modal saham biasanya dari PT Damai. Langsung kita hitung saja dari tingkat pertemuan dividennya. Kita tahu ini G-nya. Jadi adalah G yang pertama. Jadi kalau kita lihat G tadi rumusnya adalah N-1, yakni kalau keterangannya N itu adalah umur saham dikurangi 1 dibagi dengan PN. Jadi PN itu adalah dividen tahun akhirnya dibagi dengan 59,4. 59,4 itu adalah PO. PO itu adalah dividen tunai tahunan awal. Jadi tahun awal Bapak Ibu sekalian. Nah, tahun awalnya 59, tahun akhirnya 76. Lalu N-nya itu karena kita N-nya adalah 6 tahun Bapak Ibu sekalian. Sudah ketemu awalnya 76, akhirnya 76, awalnya 59,4 kurangi 1 yakni
pertumbuhan dividennya per tahunnya 5%. Lalu dinaikkan adalah yang kedua adalah biaya modal saham biasanya. Ada KE dari 80. 80 ini adalah dari saham yang diharapkan, dividen yang diharapkannya dibagi dengan 1000 ditambah dengan 0,05. Jadi KI nya adalah 13%. Lalu biaya modal yang ditahan, biaya modal apa yang ditahan atau cost of return earning, rumusnya adalah KR sama dengan KE. Jadi kalau KR sama dengan KE itu berarti 1 min T dikali 1 pun B, bila dividen dibagikan diinvestasikan kembali. Jadi kalau laba yang ditahan tadi mau disuntikkan lagi untuk dilakukan investasi, jadi rumusnya ini KR sama dengan KE dikali 1 min T dikali 1 min B. Lalu yang ketiga ada rumus KR sama dengan KE langsung dibagi bila dirubah ke surat berharga dan ada capital gain. Jadi kalau yang atas ini diinvestasikan kembali, kalau yang bawah ini apabila dirubah menjadi surat berharga dan ada capital gain. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi biaya modal rata tertimbang atau WACC merupakan biaya modal gabungan atau dari seluruh biaya modal individual. Jadi rumusnya ini tadi WACC ini semua Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi penjelasannya adalah biaya modal gabungan atau dari seluruh biaya modal individual. Jadi ini ada KI kali obligasi, lalu KP kali saham prefer, tambah KC saham biasa, ditambah KR kali laba ditahan. Jadi harapannya dengan ini semua kita tahu kira-kira modal, karena modal ini kan ada 4 ya Ibu sekalian ya. Ada obligasi, prefer, saham biasa, dan laba ditahan. Dibagi dengan obligasi, saham prefer, saham biasa, dan ditahan. Jadi kita bisa tahu kira-kira dari weight average cost of capitalnya itu berapa atau rata-rata timbang biaya modalnya. Rumusnya Ibu sekalian, lalu langsung aja kita ke contohnya. Yakni ini dari biaya modal rata-rata timbang. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. PT Damai mempunyai dana tambahan untuk membeli mesin. Sumber dana tersebut antara lain yang pertama ada obligasi yakni 40%. Lalu ada saham preference 10%, saham biasanya adalah 50%, jadi totalnya ini sahamnya dari biaya modalnya adalah 1% ya, dari obligasi, saham preference, dan modal saham biasa. Berdasarkan biaya modal individual PT Damai yang sudah dicair sebelumnya, maka tentukan biaya modal rata-rata tertimbang PT Damai. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi biaya obligasi ada 40%, biaya modalnya 6,54, biaya modal rata-ratanya WAC-nya adalah 2,63%. Lalu saham reference, kalau kita lihat proporsinya adalah 10%, biaya modalnya 10,64, biaya modal rata tertimbangnya 1,06%. Lalu modal saham biasa 20%, 13%, lalu WAC-nya adalah 6,54%, dapat disimpulkan totalnya adalah 10,192%. Hasilnya yang ini Bapak sekalian, kita lihat bosnya modal tertimbang untuk PT Damai berdasarkan modal individualnya dari periode sebelumnya adalah sebesar ini. Oke, mungkin sambil nantikan dulu Bapak Ibu sebelum kita nyoba ngerjakan soal yang ini di selanjutnya. Mungkin tanyakan dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan mungkin ini ya, kemarin sudah di-share ya Mbak Desti ya ke Bapak Ibu sekalian terkait PPT saya ya. Sudah, Pak, sudah. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di slide yang ke nomor 54 ya. Jadi ada PT Indah dalam memenuhi sumber dana investasinya menghabiskan 800 juta dari beberapa sumber, dari masing-masing sumber dananya adalah seperti lagi berikut, sama obligasi 200 juta. Jadi ini lalu biasanya saham preference dan sebagainya, saham biasa
Pertanyaan adalah hitunglah eh, kira-kira biaya modal individual dan biaya modal rata-ratanya tertimbangnya berapa? Gitu nggih. Mungkin bisa dikerjakan. Mungkin ada yang tanyakan dulu Bapak Ibu sekalian dari soal ini sebelum melanjutkan banget dikerjakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Sebelum kita sebelum saya bantu jelaskan ataupun mungkin ada dari perwakilan Bapak Ibu sekalian yang mau membantu saya untuk menjawab dari pertanyaan yang saya sampaikan di PPT ini. Saya beri waktu 10 menit dulu ya. Jadi nanti selesainya pukul 20:06. Oke, baik. Monggo dikerjakan dulu. Sepertinya sudah 20:07, Pak. Iya Mbak, terima kasih sudah diingatkan. Oke, Pak. Ya, mungkin ada yang mau bantu saya menjelaskan atau menjawab dari soal yang sudah saya tampilkan tadi, Bapak Ibu sekalian? Atau belum selesai mungkin? Bapak Ibu, apakah masih ada di depan komputernya masing-masing? Boleh bersuara sebentar aja. Sedikit aja. Sudah selesaikah Kak Suci? Sudah. Mungkin Kak Suci mau menjawab? Boleh sekali Kak Suci, silahkan Kak Suci. Mari Mbak Suci. Silahkan atau Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang sudah selesai. Kak Laili, Kak Ahmad, Kak Amar, Kak Andre, Kak Fadio, Kak Maula, Kak Atarindra, Kak Rafli, Kak Veronica. Apakah masih ada di sana? Mohon bersuara sedikit saja. Halo Bapak Ibu. Oh, belum selesai ini Kak Laili, Pak. Oke. Berarti nanti yang jawab Kak Laili, nggih. Semangat Kak Laili. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ada yang selesai?
Kemungkinan dari Bapak Ibu ada yang masih bingung untuk soalnya, boleh ditanyakan dulu. Ini tadi Kak Laili katanya masih bingung, Pak. Bingungnya ada di mana Kak Laili? Bisa on mic sebentar? Atau Kak Suci udah selesai? Sudah atau belum? Apakah bingung untuk soalnya? Bisa langsung ditanyakan, boleh. Ya mungkin, Ini oh iya, permisi. mari Mas, mari Pak, gimana Pak? Ini yang di total jumlah nominalnya atau persenannya, Pak? Dari rumus-rumusnya tadi. Jadi prosentasenya Pak. Oh, siapa? Persentase. Jadi kan ini kan bertahap semua ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu tahu dulu dari obligasi ini 200 juta, bisa kita hitung dulu ya awalnya kira-kira perkiraan modal obligasinya berapa persen sebelum pajak dan setelah pajaknya. Kalau misalkan yang modal saham preference juga sama, kita mau hitung dulu kira-kira pendapatan kita dari modal saham preference itu berapa persentasenya. Setelah itu yang biaya modal saham biasa juga sama, kita masukkan rumus dulu kira-kira cost of common stocknya berapa persentasenya. Setelah itu ngitung WACC-nya. Jadi semua total pertama dibobotkan dulu Bapak Ibu, kan itu kan ada nominalnya ya. Jadi kira-kira dari modal obligasi itu bobotnya berapa, saham prefer bobotnya berapa, saham biasa bobotnya berapa, langsung dikali aja sama hasil dari biaya modal tadi masing-masing ABC tadi, terus nanti akan hasilnya ketemu rata-ratanya gitu Pak, Bapak Ibu. Stepnya gitu. Pak Ahmad gimana Pak Ahmad Kusairi? Mungkin ada yang tanyakan lagi Pak untuk step-stepnya. Hasilnya persentase Pak. Oh iya, WACC-nya Pak ya? WACC-nya persentase, terus kita hasilnya dari biaya obligasi ini juga persentase sama persentase semua ya Pak. Atau mungkin saya bantu jelaskan dulu nggih awal-awal ya. Nanti mungkin bisa dibuat belajar dulu sementara. Ininya step by step dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita baru bisa menentukan WACC-nya saat kita sudah mengetahui dari modal obligasinya berapa persen, saham prefernya berapa persen, lalu saham biasanya berapa persen dari nominal total biayanya tadi gitu. Mungkin Ahmad Pak Kusairi mau mencoba dulu atau gimana? Biar kami tunggu. Ini masih bingung rumusnya Pak, masih Oh gitu dicari. ya. Ya, aku izin bantu jelaskan dulu ya terkait soal ini ya. Jadi nanti supaya nggak bingung. Karena tadi kan mungkin secara overview-nya semua jelaskan satu persatu, terus strukturnya kan nggak satu persatu juga, jadi agak bingung. Jadi intinya gini, saya izin share screen sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Jadi kan kita perlu ketahui obligasinya ini berapa, lalu saham referensinya ini berapa, untuk biaya modal individunya berapa, dan sebagainya, biasanya berapa, hingga kita bisa memperhitungkan kira-kira biaya modal individual dan biaya modal rata-ratanya pertimbangannya berapa, jadi total semuanya berapa. Jadi yang perlu diketahui adalah pertama, kita hitung dulu kira-kira biaya modal obligasi atau cost of debt-nya berapa. Jadi data obligasinya sebagai berikut, nilai nominalnya 200.000 per lembar, lalu 80.000 per lembar, bunga kuponnya 20% dikali 200.000, jadi 40.000 per tahun, jangka waktu 5 tahun, pajaknya 30%.
Jadi tahap awalnya adalah kita hitung dulu rumus perkiraan KAD-nya sebelum kena pajak. Jadi kita masukkan di rumus yang tadi Bapak Ibu sekalian, ada KD 1 plus N min PN ini per N, kita masukkan dulu semua, jadi hasilnya ketemunya adalah ini Bapak Ibu sekalian, 22,34% sebelum pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masukkan dulu I plus N min PN per N dibagi N plus P plus PN per 2. Jadi masukkan satu-satu dulu semua sesuai rumus tadi. Setelah itu hasilnya 22,34%. Setelah itu kita masukkan dulu, kita perhitungan masukkan pajaknya. Jadi KD sama dengan KDP dikali 1 per min T. Jadi tadi KDP-nya adalah 22,3% dikali 1 min pajaknya adalah 30%. Ya, ini pajaknya 30% Bapak sekalian. Jadi KD sama dengan ini 22,34% dikali 0,70% sama dengan 15,6 sekian. Jadi dapat simpulkan adalah biaya aplikasinya setelah kena pajak adalah 15,64%. Setelah itu kita hitung biaya modal dan preferensinya. Kita ketahui ada dividen tetapnya 1.018 per lembar, harga jualnya 12.500 per lembar, biaya emisinya adalah 250 perak rupiah, harga jual bersihnya adalah 12.000 dikurangi 250 per lembarnya adalah 11.250 per lembar. Jadi kita masukkan rumusnya dulu, DKP, karena kita ingin tahu modal saham preferensinya berapa. Dari DP yakni dividen tetapnya dibagi PN, jadi harga jual dikurangi biaya emisi, hasilnya adalah 14,69%. Lalu biaya modal saham biasa sama, diketahui dividennya adalah 1.250 per lembar, lalu harga pasarnya adalah PO nya 9.000, tingkat pertumbuhannya 4%. Jadi sama tadi Bapak Ibu, kita masukkan dulu, di satunya adalah 1.200 per 9.000 ditambah 0,4 karena dirubah ke bentuk desimal biasa, hasilnya adalah 17,89. Setelah kita mengetahui tadi semua, jadi ada biaya obligasinya setelah pajaknya adalah 15,64, lalu biaya modal saham preferensinya adalah 14,69, dan biaya modal saham biasanya adalah 17,89. Kita masukkan di biaya modal Bapak Ibu yang ini, yang tabel sisi tengah, yang ini. Lalu bobot W1 WI-nya adalah, kita kan ada terangannya itu Pak dari modalnya Bapak Ibu ya. Jadi obligasi nilainya berapa, ada 25% dari modal awal, lalu saham preferensinya 20% dari modal awal, dan saham biasanya adalah 55%. Jadi totalnya adalah, ini WAAC-nya adalah 100% yang ini, dikali dengan biaya-biaya yang kita hitung tadi Bapak Ibu sekalian, hasilnya adalah ini. Jadi WI kali KI adalah ini, ada 0,0391. Nah ini hasil totalnya adalah 0,16. Jadi kalau bisa diperhitungkan, hasil akhirnya adalah, jadi nilainya adalah ini, biaya individunya adalah 15,64, biaya saham preferensinya 14,69, saham biasanya 17,89. Nah, biaya rata-rata tertimbang atau WAC-nya adalah 16,69%. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya kenapa kok yang di hasil akhirnya ini biaya modal biaya obligasi, saham prefer, saham biasanya kok beda ya Pak sama yang di kolom atasnya WI kali K1? Karena saat kita menentukan WAC, kita harapannya adalah mengetahui dari total nilai obligasinya per bobot. Jadi awal tabel atasnya kita hitung per bobotnya dulu. Hasil yang kita ketahui adalah 0 dari total tadi adalah 0,16 sekian ini. Tapi di hasil akhirnya kita juga masukkan ke pertanyaan adalah kita pengen tahu biaya obligasinya berapa, saham preferensinya biasa, saham preferensinya berapa, saham biasanya berapa, lalu biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah berapa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin pertemuan kita malam hari ini adalah itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu sekalian atau mau ditanyakan?
Izin tanya Pak, berarti yang obligasi itu sebelum pajak itu kan 22% Pak ya? Iya, betul Mas. Betul Pak, Pajaknya betul Pak. 6 sampai 7% untuk obligasi. Hmm, 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 hmm. Oh iya, iya. Betul Pak. Hasil akhirnya berapa tadi Pak? Hasil 15%. akhirnya 15,64%. Oke Pak, makasih Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi ya Pak. Ya, Mbak Desti, mungkin kalau nggak ada tanya lagi bisa saya tutup dulu ya. Sebelum saya kembalikan Mbak Desti. Eh, Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi seputar em, budget of capital dan cost of capital. Jadi dua variabel tadi. Jadi yang satu pengen kita tahu kira-kira penyusutan nomor kita itu berapa. Satunya lagi kita mau mengestimasikan kira-kira return atau pendapatan kita dari masing-masing investasi itu berapa persen. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu pertemuan yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali mengingatkan juga nanti UASnya take home Bapak Ibu sekalian. Jadi pertemuan 2 minggu lagi, pertemuan ke-8 ada penyampaian materi dari saya, materi terakhir. Setelah itu saya share tugas untuk UASnya dikumpulkan di minggu depannya. Gitu nggih. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan apabila masih ada dibingungkan, pengen didiskusikan, monggo bisa japri saya ataupun di grup atau melewat baris juga nggak apa-apa. Mungkin itu, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Yatnanta. kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu Terima ya. kasih. Baik, Terima kasih saya Mbak Desti. akhiri. Jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yananta untuk materinya malam hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Bapak. Pak Terima kasih Eki. Kak. Terima kasih.